datang dari pemukiman padat warga di Kampung Pohon. Terjadinya kebakaran di satu rumah warga. Untuk mengetahui keadaan dengan lebih rinci, kita sudah tersambung dengan reporter Ilham yang sedang bertugas di sana. Selamat siang Ilham, tolong jelaskan keadaan di sana. Selamat siang pemirsa, semenjak tadi pagi sampai saat ini api masih juga belum padam. Petugas masih berusaha memadamkan api tersebut. 3 mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan sejumlah warga juga ikut membantu memadamkan si jago merah. Sampai saat ini petugas maupun warga belum menemukan adanya korban penyebab terjadinya kebakaran belum bisa dipastikan, tapi dugaan sementara adalah konsleting yang terjadi sehingga menyebabkan beberapa rumah di sekitarnya ikut terbakar. Sekarang saya sudah bersama ahli pakar pencemaran lingkungan, Bapak Haidar. Selamat siang Bapak, bisa tolong jelaskan bagaimana keadaan di Kampung Pohon dan dampaknya bagi makhluk hidup di sekitar. Ya baik, selamat siang. Jadi keadaan kebakaran saat ini di Kampung Pohon masih belum dikatakan membaik, masih belum bisa dikatakan juga. Kita tidak tahu kapan musibah ini akan berakhir. Seperti yang kita ketahui bahwa kebakaran terjadi di lahan padat penduduk. Oleh karena itu, api begitu cepat menyebar dari rumah warga ke rumah yang lain. Sebetulnya ada berita yang cukup mengkhawatirkan juga, yaitu polusi yang disebabkan oleh kebakaran ini. Asapnya saja bisa mengganggu kesehatan manusia, dimulai dari batu-batu, asma kambuh, ispa, kanker paru-paru, dan masih banyak lainnya. Sebagaimana contohnya di Jalan Raya Serang, di situ banyak polusi yang disebabkan oleh knalpot kendaraan yang sangat padat. Aktivitas warga dimulai dari bakar-bakar sampah, merokok, dan lainnya. Terima kasih Bapak Haidar atas penjelasannya. Kita kembali ke Najwa di studio. Makasih Ilham, berita yang cukup mengkhawatirkan. Semoga para korban yang mengalami musibah bisa lebih tabah dan ikhlas. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa dimanapun kita berada, tetaplah berhati-hati. Karena bahaya tidak mengenal siapa dan Wah, ternyata hal yang gak kita sadari itu bisa berdampak buruk ya bagi kesehatan. Bener banget, jadi kita harus kembali lagi ke kesadaran diri masing-masing. Kalau misalkan pencemaran lingkungan itu bahaya banget. Terus kalau misalkan nanti ada yang mencemari lingkungan, kita harus kasih tahu baik-baik supaya dia sadar. Mau ngapain? Biasa, mama suruh bakar sampah, tidak perlu dan numpuk. Bakar sampah? Loh, jangan. Kenapa? Ini kan cara untuk mengurangi sampah. Gimana sih? Kurangi sampah itu harus, tapi dengan cara yang benar. Tapi cara bakar sampah itu salah besar, bisa menyebabkan polusi udara. Bener tuh, kata ahli pakar tadi bisa. Katanya kalau misalnya kita bakar sampah, sampah itu bakal ngeluarin karbon dioksida. Terus itu bakal memperburuk keadaan global yang bikin pemanasan global tuh makin parah. Oh gitu. Terus cara untuk mengurangi sampah gimana? Ada banyak caranya, misalnya kalau sampah organik itu bisa dijadiin pupuk kompos. Terus kalau misalnya anorganik itu bisa kita daur ulang. Habis itu bisa kita jadiin biji plastik juga. Terus kita serahin deh ke bank sampah. Emang sih nggak praktis, cuman itu lebih baik daripada kamu harus bakar sampah. Wah, makasih atas ilmunya. Kalau boleh, ajarin aku buat bikin pupuk kompos yang kau bilang tadi. Boleh, ayo. Betul.